Kali ini, kami akan membahas mengenai materi tentang teori kuantitas sederhana David Ricardo. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. David Ricardo adalah orang pertama yang mengemukakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Salah satu kelemahan teori David Ricardo yaitu menganggap semua uang yang dimiliki masyarakat pasti digunakan untuk membeli. Padahal ada sebagian uang yang digunakan masyarakat untuk menabung atau berinvestasi. Oleh karena itu, menurut teori ini, jika jumlah uang yang beredar ditambah 2 kali lipat, maka harga-harga juga akan naik 2 kali lipat. Contoh soal teori David Ricardo. Diketahui kondisi awal, M sama dengan 10, K sama dengan 1/4, P sama dengan M dibagi K sama dengan 10 dibagi 1/4 sama dengan 40. Jika M naik 2 kali menjadi 2 kali 10 sama dengan 20, maka P sama dengan 2 dikali 10 dibagi 1/4 sama dengan 80. Jadi, ketika M naik 2 kali, maka P naik 2 kali juga. Dalam setiap transaksi selalu ada pembeli dan penjual. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual. Hal ini berlaku juga untuk seluruh perekonomian. Di dalam suatu periode tertentu, nilai dari barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli harus sama dengan nilai dari barang yang dijual. Nilai dari barang yang dijual sama dengan volume transaksi atau T dikalikan harga rata-rata dari barang tersebut atau P. Di lain pihak, nilai dari barang yang ditransaksikan ini harus sama dengan volume uang yang ada di masyarakat atau M dikalikan berapa kali rata-rata uang bertukar dari tangan satu ke tangan yang lain atau rata-rata perputaran uang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar grafik berikut ini. Ini adalah gambar grafik hubungan antara tingkat harga dan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar semula sebesar M1 dan tingkat harga tertinggi yaitu P1. Jika jumlah uang naik 2 kali lipat yaitu M2, maka harga naik juga sebesar 2 kali lipat yaitu P2. Sehingga nilai uang turun tinggal setengahnya. Teori kuantitas yang dikemukakan Ricardo sangat sederhana karena tidak memperhatikan faktor yang mempengaruhi nilai uang, seperti 1. Jumlah uang yang beredar, 2. Kecepatan peredaran uang yang berhubungan dengan jumlah permintaan uang, dan yang ketiga yaitu jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya, apa itu transaction equation atau transaction velocity approach? Seperti yang kita ketahui bahwa teori Ricardo belumlah sempurna, kemudian disempurnakan oleh Irving Fisher. Sebagai penyempurnaan dari teori sebelumnya, Irving Fisher menyatakan nilai uang ditentukan oleh 3 faktor yaitu: yang pertama, jumlah uang beredar atau M. Jumlah uang beredar atau M merupakan jumlah uang keseluruhan yang ada di masyarakat dan dipakai transaksi sehari-hari maupun uang yang disimpan untuk berjaga-jaga terhadap adanya kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba yang harus segera dikeluarkan. Yang kedua, cepatnya peredaran uang atau V adalah suatu kondisi di mana terjadinya perputaran uang di dalam perekonomian yang ditandai oleh banyaknya jumlah uang yang dipindah tangan
dari satu orang ke orang lainnya sampai seterusnya yang dihitung dalam suatu waktu. Yang ketiga, jumlah barang yang diperdagangkan atau volume barang yang diperdagangkan atau T adalah suatu kondisi di mana banyaknya kegiatan transaksi antar penjual dan pembeli terkait output yang tersedia untuk diperjualbelikan yang dilakukan pada suatu waktu dalam perekonomian. Teori tersebut kemudian dirumuskan Visser dalam bentuk persamaan M kali V sama dengan P kali T atau P sama dengan M kali V per T. Persamaan tersebut menyatakan bahwa jumlah total uang yang dikeluarkan oleh pembeli sama dengan jumlah total uang yang diterima oleh penjual. Saat ini, yang dimaksud dengan M adalah uang giral ditambah dengan uang kartal. Notasi P dalam rumus tersebut berarti tingkat harga atau price. Ketiga faktor tersebut, M, V, dan T, berpengaruh terhadap tingkat harga atau P melalui mekanisme sebagai berikut. Jika M naik, sedangkan kedua faktor lainnya V dan T tetap, maka P akan naik. Sebaliknya, jika M turun, sedangkan kedua faktor lainnya V dan T tetap, maka P akan turun. Dengan kata lain, jika M naik sedangkan V dan T tetap, akan mengakibatkan nilai uang turun. Sebaliknya, jika M turun sedangkan V dan T tetap, akan mengakibatkan nilai uang naik. Kemudian, dari pendapat yang dikemukakan oleh Visser, kaum klasik memiliki beberapa anggapan, seperti timbulnya permintaan akan uang diakibatkan oleh proses penggunaan uang sebagai alat transaksi dan berjaga-jaga. Yang kedua, besar kecilnya nilai V, yaitu ditentukan oleh seberapa besar proses dari transaksi yang terjadi di masyarakat pada suatu periode. Dalam jangka pendek, velocity of money adalah tetap. Terakhir, barang-barang dan jasa jumlahnya tetap karena perekonomian dianggap sudah mencapai full employment. Kita ambil contoh. Anggaplah 60 roti dijual dalam hari tertentu dengan harga $0,50 per roti. Maka T sama dengan 60 roti per hari dan P sama dengan $0,50 per roti. Jumlah uang total yang dipertukarkan adalah PT sama dengan $0,50 per roti dikali 60 roti per hari sama dengan $30 per hari. Sisi kanan PT dari persamaan kuantitas sama dengan $30 per hari yang merupakan nilai dolar dari seluruh transaksi. Sekianlah pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat.